selamat datang di NVCast. Waduh, udah lama banget nih nggak berjumpa. Kali ini NVCast hadir kembali untuk temani hari-hari kalian para mahasiswa. Dan kali ini aku excited banget nih, karena tema yang bakal kita ambil itu relate banget sama mahasiswa kali ini. So, hari ini aku bakal ambil tema seni menerima kegagalan dan istirahat di tengah-tengah kejar-kejaran nilai. Dan yang bikin aku tambah semangat, hari ini aku ditemani oleh seseorang yang gacor banget. Udah mah mana mahasiswa berprestasi, aktif organisasi, gokil. Dan di sini ada Kak Tia. Halo Kak Tia, apa kabar? Alhamdulillah aku sehat dan semoga selalu sehat ya. Amin. Tema kali ini seru banget deh. Ini tuh relate banget sama aku sekarang. Oke. Betul banget, di tengah UAS kayak gini tuh emang relate banget ya guys. Oh ya, for your information, kita tag ini waktu di tengah-tengah UAS loh guys. Jadi kayak aduh, Berasa banget kencing-kencingnya guys. masuk banget temanya. So, langsung aja nih kita. Menurut kakak selama jadi mahasiswa ini gimana? Kalau menurut aku selama jadi mahasiswa tuh udah kayak lari-larian terus nih. Udah lomba lari maraton tapi lawannya tuh nggak kelihatan guys. Kayak tugas, udah kayak gitu ada kuis, belum lagi nanti magang. Jangan lupain juga organisasi yang harus tetap jalan. Iya benar banget. Jadi mahasiswa tuh banyak kerintangannya ya. Betul sekali. Capek jadi mahasiswa tuh. Iyalah. Tapi capek itu tuh bagian dari proses now. Jadi nikmatin aja. Oke, nikmati prosesnya. Walaupun di situ ada yang nggak sesuai harapan kakak, walaupun pernah ngerasa gagal kayak gitu, tetap dinikmati. Ya nikmatin namanya juga bagian di proses ya. Iya. Apalagi kegagalan. Kegagalan itu tuh kesuksesan yang tertunda. Bagian Oke. dari proses. Kegagalan itu tuh bagian buat evaluasi kita biar kedepannya kita tuh bisa jauh lebih baik gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh ya gagal itu wajar nggak sih kak? Wajar dong. Jadi untuk kalian yang ngerasa gagal, coba kita belajar dari kisahnya Kak Tia. Gimana sih kak waktu kakak ngerasa gagal itu? Coba ceritain. Jadi dari awal itu ya, selama aku jadi mahasiswa, kegagalan aku tuh dinilai. Oke, dinilai. Jadi aku udah belajar nih, Hmm. belajar sampai aku tuh lupa makan, kayak waduh. lupa tentang personal aku sendiri. Jadi lebih mentingin, yang penting tuh aku belajar dulu, belajar gitu. Tapi hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi aku. Waduh, Itu tuh bikin aku kecewa. down banget nggak sih? Kalau aku sih down. Kayak aku tuh pernah belajar dengan effort tinggi, tapi giliran hasilnya tuh kayak kok cuman segini doang ya. Iya, tapi giliran aku tuh pernah nih nggak belajar, tapi kok hasilnya cukup memuaskan gitu loh. Jadi Itu hoki gak sih? kayak masa sih aku harus ngandelin hoki terus gitu kan? Gimana nih Kak Tia waktu tahu, waduh kok hasilnya kayak gini? Sikap kakak gimana kak? Ya tentunya ya kecewa banget ya kayak usaha kita kayak kok nggak sesuai nih. Tapi dari aku yang namanya kecewa itu kan wajar ya. Yap. Kayak ya udah kita lampiasin dulu, kayak luapin dulu emosi kita, kecewanya kita tuh dikeluarin dulu. Nanti kalau kita udah tenang, rasa tenang, ya kita mulai evaluasi lagi. Oh, aku kurangnya bagian ini. Terus kita mulai memperbaiki gitu. Oke. Kenapa kakak bisa tetap semangat kayak gitu loh? Kayak udah gagal kok bisa tetap semangat gitu? Ya karena ada tujuan now. Oh, tujuan kakak tuh ya meraih peringkat pertama itu ya kak, atau gimana? Oh, bukan sih. Kalau peringkat pertama itu tuh bonus. Oh, bonus. Wow, keren. Jadi Gimana aku tuh? tuh nggak ngejar ranking ya. Oke. Aku tuh ngejar ilmunya. Oke. Jadi prinsip aku jadi manusia itu yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Kalau aku nggak tahu ilmunya, ya otomatis aku nggak bisa kan buat Iya sih. mengaplikasikan ilmunya tersebut gitu. Iya. Jadi ya ranking hanyalah angka. Oke, keren banget nih guys. Jadi coba kalian tentuin tujuan kalian dulu. Kalau kalian masih ngerasa stuck, oh kok gagal terus, kok kayak gini terus, coba kalian
tentukan tujuan kalian itu apa. Itu yang menjadi titik mula kalian dan juga itu yang menjadi titik semangat kalian seperti Kak Tia. Oke. Dan di tengah kegagalan kayak gitu, kakak pernah nangis nggak sih? Atau memang istirahatnya kakak itu beda lagi? Kayak mungkin lampiasannya itu dengan main HP, scrolling TikTok, atau beneran nangis, atau beneran cuman nanti dulu lah, ini lupain dulu semuanya, kita fokus self healing dulu, atau gimana? Ya kalau dari aku ya, kan aku tadi udah bilang ya, aku ngeluapin emosinya aku dulu dengan sendiri dulu nih. Aku nggak mau ngeluapin ke orang lain. Oke, catat ya guys, jangan ngeluapin ke orang lain itu, aduh. Jadi aku sendiri dulu, mungkin aku nangis lah, atau aku pesen makan yang aku pengen, terus nonton. Pokoknya aku di situ sendiri nenangin diri, nangis atau apalah gitu. Terus ya udah, aku evaluasi nih. Oh, aku kurangnya ini gitu. Jadi aku bisa berprogres buat memperbaiki. Oke, berarti kalau misalkan mau evaluasi tuh, evaluasinya Katia tuh gimana tuh waktu nilainya tuh jelek? Ya, kan kita pas lihat soalnya itu kan kayak, oh ternyata yang keluar ini, aku cuman fokus yang di bagian yang mungkin pikir aku tuh ini tuh penting gitu. Ternyata malah nggak keluar. Kamu sering kayak gitu nggak sih? Sering banget. Baru saja terjadi kayak seperti ini paling yang kita pelajari tuh ini deh, karena memang yang wajar tuh itu, ternyata yang keluar tuh di luar nalar banget. Bahkan aku tuh nggak sempat kepikiran buat belajar bab itu gitu loh, dan ternyata keluar. Dan aduh, waktu itu sih aku ya prinsip yowis lah sih. Jalani wise. Iya, jalani wise gitu. Kalau Katia gimana tuh Kak? Kalau aku nggak nyerah gitu aja sih Kalau kita kan dikasih kesempatan buat remet ya. Iya. Nah, dari kesempatan itu tuh aku buat belajar lagi. Oh, ternyata seputar ini soalnya. Tapi nggak cuma soal itu aja, semuanya gitu. Jadi daripada menghafal, aku lebih buat memahami sih. Oh gitu. Kalau aku sih ya, walaupun udah dipahami, tapi tetap struggle gitu loh ya. Mungkin itu dari teknik belajarnya aku sendiri gitu ya. Kalau mungkin ke distract yang lain gak sih Oh, bener banget ya, bisa itu ke distract. Kalau Kak Tia itu gimana tuh biar caranya tuh nggak ke distract gitu loh, kayak bisa tetap fokus gitu. Soalnya kalau misalkan aku mau belajar, HP ada notif itu langsung cepet banget ngambilnya gitu HP-nya. Aduh, gimana tuh Kak? Kalau aku sistemnya kayak baca 15 menit, terus nanti istirahat 5 menit. Baca lagi 15 menit, istirahat 5 menit. Kayak gitu terus sampai selesai bacanya gitu. Oke. Jadi kita tuh ada jeda istirahat 5 menit gitu. Biar kita tuh nggak suntuk gitu loh. Jadi ada waktu 15 menit itu buat fokus. Oke sih. Bisa dicoba itu Next ya kita coba. Bagi kalian yang belum bisa nyoba dan belum pernah nyoba cara ini, coba ya guys. Stay tuned. Spill hasilnya kayak gimana? Apakah berhasil jadi mapres? Oke, tapi waktu istirahat itu ngapain tuh? Apakah makan atau scrolling TikTok atau gimana kalau Katia? Scroll sih. Scroll. Oke, kan Gen Z banget gak sih itu guys? Kayak hidup kalau nggak ada TikTok itu TikTok atau Instagram atau medsos lainnya tuh boring banget jujur. Tapi itu juga bisa menjadi hal-hal yang ngedistract kita gitu loh. Kok kakak bisa atur waktunya? Ini 5 menit, ini 5 menit kayak gitu. Ya soalnya aku berprinsip kalau tak tunda-tunda terus, nanti semakin malam gitu. Jadi aku nggak punya waktu buat tidur lebih lama. Karena menurut aku istirahat paling ya semenjak jadi mahasiswa ya, tidur itu tuh kayak nikmat banget. Aduh, nikmat sekali. Tapi aku rada kesindir nih, karena aku tuh ya sendiri ngerasa lah, masa istirahatnya tuh 5 menit doang sih, kayak belum bisa ngejaga nafsu aku buat tetap fokus gitu loh. Jadi mungkin aku kurang tujuan mungkin ya Kak. Jadi guys, buat kalian yang ngerasa waktunya berantakan, aku belum bisa manage waktu, 5 menit istirahat itu ngerasa gak cukup atau gimana, atau rencana kalian istirahat cuma 10 menit malah jadi setengah jam gitu kan. Coba kalian terapin caranya Katia tadi. Ada tujuan dan juga
tanamin prinsip yang penting selesai dulu baru kita istirahat gitu coba. Gitu banget ya, aduh. Oke, terima kasih ya Kak Tia untuk bimbingannya dari kita. Bener-bener jadi refreshing banget sih, itu kayak ilmu baru buat kita juga, terus juga dapat cara baru untuk menghadapi rintangan-rintangan yang ada di dunia perkuliahan ini. Buat teman-teman yang lagi dengar, kalau kamu ngerasa gagal, itu wajar kok. Dan kalau kalian pengen istirahat, itu juga wajar sekali. Yang penting, kalian tahu di mana tujuan kalian dan juga kalian bisa atur waktu untuk istirahat kalian itu sendiri. Bener nggak Kak Tia? Bener banget Nina. Kalau dari aku ya, kita tuh jangan keseringan lihat orang lain. Keberhasilan orang lain itu dijadiin kita buat motivasi aja. Kita boleh iri, tapi kita nggak boleh dengki. Tuh, inget banget tuh guys. Itu poin yang penting sih. Ini Kita kalau boleh aku ya, keirian itu tuh buat dijadiin motivasi aja. Kayak, kok dia tuh bisa, kok aku enggak gitu. Jadi kalau dia bisa, aku juga harus bisa nggak sih? Oh, bukan kalau dia biasa ya udah dia aja gitu. Oke, terima kasih loh Kak Tia. Ini kata-katanya tuh makasih banget, itu kata-katanya bener-bener sadarin aku banget gitu loh, kayak ngebuka mata batin banget kayak oh aku harusnya tuh kayak gini, oh berarti kayak gini ya, oh harusnya aku tuh salahnya di sini, harusnya aku kayak gini gitu. Jadi buat kalian yang masih ngerasa suntuk banget, coba kalian tanamin prinsip baru tadi Kak, dari Kak Tia tadi. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Kak Tia untuk bisa menemani podcast pada pagi ini. Dan selanjutnya kita ke closing. Buat teman-teman yang lagi dengar, yang penting kalian itu punya tujuan dan juga kalian bisa atur waktu di mana yang pas buat istirahat gitu loh. Karena pada dasarnya istirahat itu untuk mengembalikan semangat kita biar bisa beraktivitas lagi. Bener nggak Kak Tia? Bener banget tuh Nau. Buat teman-teman yang lagi dengar, kalian jangan lupa untuk garis bawahi poin-poin yang tadi ya. Gagal itu wajar untuk kita para mahasiswa, dan istirahat itu juga wajar banget kok. Jadi untuk kalian yang lagi ngerasa suntuk atau pengen istirahat, yang penting kalian itu punya tujuan dan juga kalian bisa atur waktu untuk istirahat kalian. Karena pada dasarnya istirahat itu bukan untuk main ya, tapi untuk mengembalikan semangat kita untuk bisa beraktivitas ke hari-hari berikutnya gitu kan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Tia yang sudah bisa menemani pada podcast hari ini. Dan untuk kalian para NVCast, jangan lupa saksikan konten-konten NVCast selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!